Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, di sini ada satu paragraf ya. Seperti biasa, jangan langsung baca paragrafnya, tapi kita baca dulu tentang soalnya ya. The paragraph preceding the passage most likely talk about. Oke, di sini ada paragraph preceding. Kalau ada soal yang ditanyakan itu paragraph preceding, berarti kita langsung aja ke kalimat utamanya ya. Kalimat utama dari paragraf yang ada di sini gitu ya. Kenapa? Karena kita diminta untuk mencari gagasan utama ya, paragraf sebelum paragraf yang ini. Jadi di sini tuh ada paragraf lagi gitu ya. Oke, kita lihat. During a total solar eclipse. Oke, berarti di sini tentang gerhana matahari total ya. Oke, di sini the temperature drops. Oke, suhu udara menurun, the sky darkens. Langit menjadi gelap, and stars and planets become visible. Dan bintang-bintang serta planet-planet itu menjadi terlihat. Oke, berarti di sini kalimat pertama dari paragrafnya itu langsung menjelaskan tentang suasana ketika terjadi gerhana matahari total. Nah, berarti kemungkinan sebelum paragraf yang ini, di sini ada paragraf gitu ya. Berarti ini menjelaskan tentang deskripsi dari total solar eclipse itu apa gitu ya. Karena kalau dalam satu bacaan antara paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf selanjutnya itu harus berkesinambungan ya. Berarti kita langsung aja ke pilihan bacaannya ya. Yang A, air temperature during solar eclipse. Oke, berarti ini salah ya. Karena air temperature itu adalah temperatur udara ya. Berarti yang A salah. Oke, kita lihat yang B, description about solar eclipse. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat ya. Kenapa? Karena sekali lagi kita diminta untuk mencari tahu topik bacaan sebelum paragraf yang ada di sini gitu ya. Berarti topik bacaannya yaitu tentang deskripsi gerhana matahari gitu ya. Kalau yang C, offering solar eclipse, offering itu menawarkan ya, menawarkan gerhana matahari. Tentu ini salah ya. Terus the beauty of solar eclipse. Nah, ini keindahan dari gerhana matahari ini juga kurang tepat ya. Terus di sini there's no right answer. Tidak ada jawaban yang benar ya, dan ini juga tidak benar, oke? Jadi jawabannya itu B. Sekarang, the principal consequence of the greenhouse effect is assumed to be an increase in, oke, berarti di sini ada efek rumah kaca ya, konsekuensi dari efek rumah kaca. Oke, di sini kita lihat dulu bacaannya ya. Carbon dioxide in the atmosphere, karbon dioksida yang ada di atmosfer, which is primarily a result of mankind's burning of fuels, yaitu merupakan gabungan dari pembakaran bahan bakar ya, is thought to act like the glass of a greenhouse. Ini berperan sebagai kaca dari sebuah rumah kaca gitu. Maksudnya dia memantulkan panas ya. Nah, di sini it absorbs heat radiation from the earth and its atmosphere. Nah, jadi si radiasi panasnya itu dia diserap ya, sehingga radiasi yang harusnya kembali lagi ke angkasa itu dipantulkan kembali ke muka bumi gitu ya. Nah, menyebabkan apa di sini? The possibility, di sini ada possibility. Possibility itu adalah kemungkinan that the greenhouse effect could alter the earth's temperature has been debated for many years. Oke, berarti di sini tentang earth's temperature ya. Nah, di sini about whether temperatures are also increasing. Nah, berarti adanya efek rumah kaca itu menyebabkan suhu buminya dia meningkat gitu ya. Nah, berarti di sini is assumed, diasumsikan to be an increase in sebagai peningkatan dalam. Nah, yang paling tepat itu jawabannya langsung aja tembak yang D ya di sini. The global temperatures ya. Global temperatures itu adalah suhu dunia gitu ya, suhu bumi. Oke, soal selanjutnya. The carbon dioxide in the atmosphere is believed to produce the greenhouse effect by. Oke, di sini karbon dioksida di atmosfer itu dipercaya memproduksi gas rumah kaca gitu ya, efek gas rumah kaca gitu ya. Karena atau diakibatkan dari, oke, berarti bacaannya ini masih sama seperti yang tadi ya. Tadi greenhouse effect ini dia menyebabkan si panasnya itu tidak dipantulkan atau tidak diteruskan kembali ke angkasa gitu ya. Nah, berarti di sini langsung aja tembak jawabannya yang B ya, preventing heat radiation from escaping the Earth's atmosphere. Jadi mencegah ya radiasi panas
itu keluar dari permukaan bumi ya. Kalau mencegah berarti si panasnya nggak keluar dari bumi, tapi terperangkap di dalam bumi gitu, sehingga meningkatkan suhu rata-rata bumi gitu ya. Okay, in this passage, the word dissipate most nearly means, ada kata dissipate. Di sini di bold ya, dicetak tebal. Dissipate itu artinya menghilang ya, teman-teman. Kita langsung aja ke pilihan jawabannya ya, karena kalau kalian menemukan soal seperti ini, langsung aja artikan ya kata yang dimaksud, lalu kalian langsung ke pilihan jawabannya. Kita lihat yang A, often. Often itu sering ya. Tadi di sini ini menghilang artinya, berarti yang A ini salah ya. Kalau yang B, flowing. Flowing itu bergerak atau mengalir ya. Nah, berarti ini juga salah ya. Kalau C, galaxy. Galaxy itu galaksi ya. Galaksi. Nah, berarti ini salah ya. Nah, kita lihat yang D, vanish. Vanish itu artinya menghilang atau lenyap ya. Nah, berarti dissipate itu sinonimnya adalah vanished ya. Berarti di sini yang D kita betul ya. Kalau soil itu artinya tanah. Berarti ini salah ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah vanish. Di sini ada satu bacaan lagi ya. Seperti biasa jangan langsung ke bacaannya, tapi kita baca dulu perintah soalnya. Di sini main idea. Main idea itu adalah gagasan utama ya. Kalau kalian mencari gagasan utama, itu cari saja kalimat utama dari paragrafnya gitu ya. Kita lihat di sini, dehydration is a condition that occurs when the body loses more fluids than it takes in. Berarti ini tentang dehidrasi ya. Dehidrasi itu adalah sebuah kondisi yang terjadi ketika tubuh kehilangan banyak cairan daripada cairan yang didapatkan. Nah, berarti ini bisa dijadikan sebagai gagasan utamanya ya, karena gagasan utama itu kalau tidak di awal itu di akhir atau di keduanya atau ada di tengah-tengah gitu. Tapi umumnya gagasan utama itu ada di awal paragraf gitu ya. Nah, kita lihat di akhir paragrafnya tentang apa sih? If you suspect you are dehydrated, it's important to seek medical attention and rehydrate as soon as possible. Berarti di sini jika kamu merasa bahwa kamu itu terkena dehidrasi, penting untuk mencari pertolongan medis dan menghidrasi ulang gitu ya. Sesegera mungkin. Berarti di sini kalimat utamanya itu adalah kalimat pertama di paragrafnya ya di sini. Langsung aja kita ke pilihan jawabannya ya. Yang A kita lihat, dehydration occurs when the body loses more fluids than it takes in. Ini langsung ya yang A. Kalau misalkan teman-teman itu merasa aneh gitu ya, kok yang A ini langsung jawabannya. Boleh kita keep dulu nih yang A ya. Kita lihat dulu yang B, C, D, dan E-nya. Kita lihat yang B, dehydration is not a serious condition. Is not a serious condition. Padahal dehidrasi itu bahaya ya. Berarti yang B ini salah. Kita lihat yang C, confusion, rapid heartbeat, and low blood pressure are not symptoms of severe dehydration. Berarti ini juga salah ya. Confusion itu kebingungan, terus rapid heartbeat itu adalah jantung yang berdetak cepat. Kemudian tekanan darah rendah itu adalah bukan gejala dari dehidrasi yang parah. Nah, ini jelas salah ya. Karena di sini di bacaan dijelaskan ya. In severe cases, dehydration can lead to confusion dan bla 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 gitu. Nah, berarti yang C ini salah. Kemudian kita lihat yang D. Dehydration can only be caused by diarrhea and vomiting, not by sweating. Diare, vomiting itu artinya muntah-muntah ya. Jadi, dehidrasi hanya bisa disebabkan oleh diare dan muntah-muntah, bukan karena berkeringat. Kita lihat dulu nih. Can happen when a person doesn't drink enough water, sweats excessively. Sweats excessively itu artinya berkeringat berlebihan. Nah, berarti di sini pilihan yang D ini kurang tepat ya. Kita lihat yang E, drinking excessive amounts of water can lead to dehydration. Drinking excessive amounts of water artinya banyak minum air gitu ya. Itu bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, ini jelas salah ya, karena dehidrasi itu disebabkan karena kekurangan air, bukan kelebihan air. Berarti betul ya, tadi jawabannya itu adalah yang A di sini.